masa selanjutnya pun demokrasi masih mengalami masa-masa suram, terutama pada abad pertengahan, the Middle Age. Bahkan kalau kita baca tentang sejarah peradaban ya, Middle Age atau abad pertengahan itu di Barat disebutnya sebagai the Dark Age, periode kegelapan ya, di mana ilmu pengetahuan itu dikalahkan oleh doktrin agama, oleh doktrin gereja ya, sehingga filsafat atau ilmu pengetahuan yang berkembang di Yunani justru memasuki abad pertengahan itu tenggelam ya, dikalahkan oleh dogma-dogma ya, sehingga tentu demokrasi pun menjadi tidak berkembang sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar abad pertengahan itu abad yang suram ya, abad yang gelap. Nah, barulah Barat mengalami masa-masa yang lebih cemerlang ya, masa-masa yang lebih maju, mendapatkan pencerahan ketika masuk ke Aufklärung, ketika masuk ke Enlightenment. Dan terkait dengan demokrasi, ada satu momentum demokrasi yang sangat penting dan menjadi tonggak dari pertumbuhan demokrasi, yaitu revolusi Prancis ya, la Révolution du Bronze ya, yang terjadi pada tahun 1789 atau 1789 atau abad ke-18. Nah, di masa revolusi Prancis itu ada 3 credo ya, semboyan yang sangat terkenal, yaitu pertama liberté, artinya freedom ya, kebebasan, kemudian égalité atau equality, persamaan, dan fraternité, brotherhood, persaudaraan. Ini 3 credo ini kan luar biasa dalam konteks demokrasi. Wah, ini sesuatu yang menjadi substansi ya, substansial bagi demokrasi, kebebasan, persamaan, persaudaraan gitu ya. Dan tentu revolusi Prancis memiliki banyak tokoh-tokoh pemikirnya ya. Nah, dan satu di antaranya yang menurut saya sangat terkenal adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, Jean-Jacques Rousseau ini kan satu pemikirannya yang cukup terkenal adalah tentang la volonté générale, kehendak umum, kehendak rakyat. Nah, memahami la volonté générale ini akan tepat kalau dikaitkan dengan kontrak sosial ala J.J. Rousseau, yang ini tentu relevan dengan demokrasi saat ini. Nah, bagi J.J. Rousseau yang namanya kontrak sosial itu terjadi antar individu. Jadi antar individu itu kemudian bernegosiasi, bersepakat untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang akan memegang pemerintahan. Nah, mereka yang terpilih itulah yang kemudian menjadi penguasa. Dan ketika mereka menjadi penguasa, itu artinya adalah merupakan perwujudan la volonté générale, kehendak rakyat, kehendak umum. Nah, kalau dalam konteks sekarang mungkin itulah yang terjadi dalam pemilu. Kalau pemilu kan sebenarnya itu adalah kontrak sosial kan antar kita, antar individu. Kita memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Nah, ketika pemimpin terpilih, maka ya itulah perwujudan la volonté générale, ya, kehendak umum, kehendak rakyat. Jadi sekali lagi bahwa demokrasi itu mendapatkan momentumnya adalah pada masa revolusi Prancis abad ke-18 ya. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang kaitannya atau hubungannya dengan komunikasi politik. Jadi bagaimana hubungan komunikasi politik dan demokrasi. Nah, menurut saya untuk melihat itu kita melihatnya dari 2 aspek ya. Yang pertama relasi elit dengan rakyat, dan yang kedua adalah media komunikasi politik. Kita mulai dari yang pertama ya, relasi elit dengan rakyatnya. Bagaimana elit ya, para penguasa berhubungan dengan rakyat, menyampaikan pesan komunikasinya dengan rakyat. Nah, dalam konteks negara demokrasi, komunikasi atau relasi elit dengan rakyat itu cenderung cair. Ya, hubungan mereka seolah-olah tidak ada batasan. Artinya rakyat bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan aspirasinya secara mudah, tidak takut. Ya, elit bisa dengan leluasa bertemu dengan rakyat.
tentu ini akan berbeda kalau misalnya kita melihat bagaimana relasi elit dengan masyarakat di dalam sistem pemerintahan yang bukan demokrasi. Katakanlah misalnya di otoritarian, lebih-lebih di totalitarian, ada jarak yang sangat lebar antara elit dengan rakyat. Karena itu kalau di negara demokrasi, elit misalnya mengambil jarak dengan rakyat, nah itu yang tidak tepat atau yang menyalahi norma dari demokrasi itu sendiri. Jadi kalau dalam demokrasi, elit itu seharusnya tidak boleh berjarak dengan rakyat sehingga komunikasi politiknya berjalan lancar. Ya. Kemudian ada satu sistem yang bisa menjelaskan ya bagaimana misalnya relasi elit dengan rakyat atau rakyat dengan elit. Ya. Misalnya kita ngambil contoh model pendekatan sistem politik David Easton. Nah, di situ kan ada input, ada sistem politik, lalu ada output. Nah, di situ kan dalam negara demokrasi, rakyat itu bisa memberikan input, dan inputnya itu bisa saja berbentuk dukungan, bisa juga berbentuk tuntutan. Jadi tidak selamanya input itu bentuknya dukungan, tuntutan pun bisa. Tuntutan itu misalnya apa? Kritik. Ya, rakyat mengkritik pemerintah, menuntut kenapa masa ini belum selesai. Ya, kenapa dulu misalnya pemerintah berjanji akan begini-begini tapi kenyataannya belum. Nah, rakyat bisa menuntut itu, dan di dalam negara demokrasi tuntutan itu adalah input. Ya, bukan perlawanan, bukan satu tindakan yang akan menghancurkan atau meruntuhkan negara, bukan. Itu betul-betul sebagai input dan itu harus diterima gitu. Nah, itulah salah satu bentuk komunikasi politik di negara demokrasi gitu ya. Kan komunikasi politik itu kan bisa dari rakyat ke aktor politik. Nah, ini contoh dari komunikasi politik dari rakyat ke aktor politik, input ini. Maka kemudian pemerintah di sini menggodok baik dukungan maupun tuntutan, pada akhirnya akan melahirkan output. Output itu bentuknya bisa keputusan, bisa juga tindakan gitu ya. Tergantung mana, kalau mendesak biasanya tindakan, harus ada segera tindak. Nah, output ini pada akhirnya juga akan kembali mendapatkan feedback, umpan balik dari masyarakat, dan akan menjadi input lagi pada akhirnya, akan memunculkan input baru, dukungan baru atau tuntutan baru, dan begitu seterusnya. Nah, ini hanya terjadi di negara dengan sistem politik demokrasi ya. Kalau di negara di otoriter atau totalitarian nggak ada itu namanya input lebih-lebih tuntutan, itu nggak bakal terjadi.